Ya, welcome back teman-teman. Ini benar-benar dibelah dua jadinya. Ya nggak apa-apa sih. Karena tadi kepencet. Ini saya jujur bingung ya bagaimana cara mematikan ini ya. Ini kadang-kadang suka kepencet sendiri gitu. Jadi teman-teman ya ini untuk wrap up aja ya. Nggak apa-apa sih walaupun kita berbeda dalam penetapan satu Syawalnya. Ya, antar negara memiliki perbedaan, tapi yang penting kita sih tetap rukun aja sih. Ya kan, tetap rukun, tetap adem ayem, ya kan. Nah, tapi ya saya punya satu hal yang mau saya sampaikan ya. Itu kan ada klaim konon katanya mudik lebaran tahun 2025 ini adalah mudik yang paling lancar sejak tahun 2000 katanya. Terlancar dalam 25 tahun. Konon katanya diklaim adalah karena penerapan kebijakan WFA atau Work from Anywhere, ya kan? Kebijakan Work from Anywhere dan juga ada kebijakan tentang libur anak sekolah yang diperpanjang, ya kan? Dari yang semula direncanakan mulai libur tanggal 28 Maret 2025 diputuskan diperpanjang dari tanggal 21 Maret 2025. Jadi total liburnya itu selama 20 hari katanya. Lama banget ya. Sampai nanti masuk eh, tanggal 10 ya. 10 April 2025 gitu. Kalau yang kerja ASN masuk lagi di hari Selasa tanggal 8 April 2025. Nah, itu kan klaimnya begitu. Dan saya akui memang di lapangan sih lancar karena kita berangkatnya lebih awal. Kami sekeluarga berangkat mudik ke Palembang itu tanggal 26 Maret 2025, hari Rabu. Nginep semalam dulu di Lampung, ya kan? Nginep semalam di Lampung, berangkat lagi ke Palembang Kamis tanggal 27 April 2025. Tapi kami waktu berangkat naik kapal di Merak ya itu lancar, nggak pakai antri-antri, nggak pakai apa segala macam, meskipun memang konsekuensinya ya memang kapalnya lambat karena kan kapal reguler, karena memang untuk arus mudik dan balik ke Idul Fitri 25 tahun ini untuk penyeberangan Selat Sunda ya, Merak Bakauheni vice versa, itu memang tidak ada tarif kapal eksekutif. Jadi semua disatukan dengan tarif reguler, ya kan. Tapi kalau yang hoki dapat kapal di dermaga eksekutif ya itu sih alhamdulillah gitu loh. Karena seluruh kapal eksekutifnya diturunkan ya dari yang ukuran kecil, yang 3 bersaudara itu KM punya ASDP, Kapal Legundi, Sebuku, Batu Mandi, dan yang paling besar Portling 3 yang kemarin nabrak dermaga eksekutif di Merak itu masih di masih diturunkan kapalnya gitu. Tapi kita nggak dapat kemarin kapal Portling 3, tapi kita PP berangkat pergi pulang itu alhamdulillah dapat ya papas, selalu berjumpa bahkan papasan dengan Portling 3, kapal Portling 3, kapal bekas dari Jepang gitu. Lancar sih kita, karena kita kan berangkat pergi dan pulangnya itu tidak dalam puncak arus mudik Idul Fitri tahun ini kan di tanggal 28 28 Maret 2025 hari Jumat. Dan itu pun hanya berlangsung selama 1 hari semalam, sehari semalam. Dari tanggal 20, dari Jumat pagi dini hari sahur
sampai ke Jumat malam gitu. Sampai ke sampai ke Jumat malam ya. Sampai ke Jumat malam ya. Sampai ke Jumat malam. Sabtunya tuh lancar lagi. Kan ada kemacetan yang luar biasa gitu kan. Sampai keluar dari Pelabuhan Merak. Betul. Tapi alhamdulillah terurai karena ada kebijakan ganjil genap ini dan itu segala macam. Begitu kita pulang dari Palembang hari Jumatnya hari Kamis ya tanggal 3 April, kita nyebrangnya tanggal 4 hari Jumat kemarin 4 April, kita mah juga nggak pakai antri-antri, langsung masuk kapal punya Dharma Lautan Utama DLU, kapal Kirana 2 ya, bekas Jepang juga itu. Di sana memang sudah terparkir banyak kapal-kapal yang keren-keren bekas Jepang. Ada kapal SMS Sagita, ada kapal Tribuana yang legend itu, tapi kita nggak dapat kapal Tribuana. Ada kapal Seira yang bekas Spanyol, dan ada Potling 3 yang baru sampai di Bakauheni. Ada Potling 3 yang baru sampai di Bakauheni. Nah, kita nggak dapat yang Potling 3. Kita dapatnya yang Kirana 2, kapal yang kecil. Panjangnya dia hanya 109 meter. Kalau Potling 3 kan 151 meter panjangnya. Gede itu. Dan dia bukan musola, dia masjid di dalam situ. Nah, jadi teman-teman semua ya, klaimnya kan begitu. Dan juga untuk perjalanan darat kan klaimnya lancar karena ada kebijakan one way dan kontraflow di tol Jagorawi, di tol Cikampek, Cipali, dan seterusnya. Tapi sebenarnya Idul Fitri 2025 arus mudik dan balik diklaim lancar itu bukan karena itu. Fakta di lapangan yang terjadi adalah satu, ekonomi sekarang ini lagi lesu. Apalagi kita dihebohkan dengan adanya tarif war, perang tarif antara Amerika Serikat dan berbagai negara. Nah, Indonesia termasuk salah satu yang dikenakan tarif yang lumayan tinggi. Barang-barang Indonesia masuk ke Amerika Serikat dikenakan tarif 32%. Tarif resiprokal, timbal balik. Dan langkah itu dibalas oleh Kanada dan Tiongkok. Sehingga menciptakan ketegangan perdagangan yang baru. Ya, ini kan mengancam rupiah bisa merosot ke angka 17.000 rupiah per 1 US dollar. Ini mengerikan loh. Makanya sampai Menkeu kita, Ibu Sri Mulyani ini wanti-wanti agar Indonesia tidak membalas gitu loh apa yang dilakukan Kanada dan Tiongkok itu, karena dikhawatirkan akan menimbulkan tensi perdagangan baru. Meski kalau nggak dibalas, ya mohon maaf lahir dan batin ya, tarif nilai tukar rupiah terhadap US dollar turun, bisa mahal, tambah lemah rupiah, dolar tambah kuat, ekonomi kita jadi makin morat-marit, ya kan? Ekonomi kita makin kacau balau, ya kan? Udah sih. Jadi memang harusnya, kalau saya sih jujur dia dibalas gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua, fakta di lapangan menunjukkan klaim-klaim tersebut dibantah dengan
adanya efisiensi anggaran di mana-mana. Kita kan tahu kan yang digaungkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah efisiensi anggaran di mana-mana. Jadi orang-orang berpikir udahlah hemat-hemat, eman-eman aja lah gitu kan. Gak mudik dulu tahun ini gitu loh. Nah, terlebih data kita menurut data dari sumber-sumber terpercaya ya, termasuk sumber dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan RI ya, menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah pemudik itu sebesar 50%. Ya, adanya penurunan pemudik sebesar 50%. Ini kan luar biasa. Ya. Sangat-sangat luar biasa penurunannya. 50%. Ya kan? Makanya jadi diklaimnya lancar karena ini yang tadi saya sebut di sebelumnya. Padahal enggak. Ini adalah faktor kombinasi dari ekonomi lesu, efisiensi anggaran di mana-mana, dan yang terakhir apa? Efek dari badai PHK. Ya orang udah PHK, udah kena PHK, udah nggak kerja di mana-mana. Ya kepikir buat mudik aja tuh enggak gitu loh. Kepikiran buat mudik aja enggak, karena kan kita tahu mudik itu kan berbiaya besar, boleh saya bilang. Berbiaya besar. Belum ongkos perjalanannya, belum untuk oleh-olehnya, belum untuk bagi-bagi THR-nya, belum untuk ini dan itu apa segala macam, ya kan? Jadi orang berpikir bahwa ya udahlah, lebih baik gak usah mudik gitu loh. Karena gak punya duit, gak punya biaya buat mudik gitu. Jadi dari 3 faktor inilah yang mengakibatkan klaim-klaim mudik lancar karena adanya kebijakan anu ini itu apa segala macam terbantahkan. Karena jujur aja yang dibilang Bung Benix adalah mudik tahun ini adalah Idul Fitri yang fail, yang buruk malah. Ini benar. Saya akui sendiri. Benar. Karena gak ada vibes kegembiraan di lebaran tahun ini gitu loh. Apalagi ya ekonomi lagi begini. Kita masih disuguhkan dengan masalah rakyat yang ngamuk menolak undang-undang TNI yang baru, rakyat yang masih bersuara menolak RUU Polri, RUU Kejaksaan, rakyat yang masih mengamuk ya. Selama bulan Ramadan dan awal Syawal ini rakyat masih banyak yang ngamuk-ngamuk ya kan. Walaupun udah berusaha di cover up dengan bikin open house di Istana Merdeka dengan tujuan rakyat bisa bersalam-salam dengan Presiden Prabowo gitu kan. Tapi tetap aja itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh dari segi bagaimana rakyat menyambut Idul Fitri di Indonesia ini dengan gembira. Karena mereka masih dihantui dengan once kita bersuara mengungkap fakta kebenaran gitu ya, nanti malah resikonya di silent, dibungkem sama pemerintah melalui buzzer, atau paling enggak dipolisikan, dipidana, dipenjara ya kan. Tambah lagi dengan militerisasi di mana-mana nanti. Jadi memang ya ini memang keadaan kita lagi nggak baik-baik aja sih, dan memang seharusnya bukan lagi reformasi nih, revolusi gitu loh. Memang konsekuensi dari sebuah revolusi adalah ada yang dikorbankan. Salah satunya nyawa. Nyawa bisa melayang, tapi percayalah, there's no gain without pain. Ya.
Nggak ada gaining without pain. There's a gain, but there's also a pain. Itu yang harus dibayar untuk sebuah revolusi. Ya, sebuah revolusi akbar, revolusi besar-besaran untuk bagaimana mengakhiri rezim junta militer Prabowo ini. Gitu. Mau nggak mau semua harus bersatu, harus ada tokoh yang disatu, yang suaranya baik didengar, yang dananya gede gitu ya, untuk menggerakkan ratusan juta masyarakat Indonesia untuk mengepung dan menduduki beberapa objek vital seperti gedung MPR DPR, Istana Merdeka, Istana Negara, IKN, ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Supreme Court, ya. Lama-lama nggak akan ada pilihan kecuali ya pihak MPR setuju, MPR plus MK setuju memakzulkan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, ya, dua-duanya turun, akan ada pejabat presiden sementara dari Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, sampai dipilih presiden baru oleh MPR, bukan oleh masyarakat. Tapi kalau saya sih lebih baik dikembalikan ke masyarakat. Jadi ada snap election, pemilu awal, ya. Dan nanti presiden yang berikutnya akan meneruskan jabatannya sampai 5 tahun yang akan datang dari snap election itu. Itu yang diharapkan sih. Semoga aja kejadian. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan sampai bertemu lagi minggu depan.